Di balik gemerlap kota-kota besar, ada tempat-tempat yang perlahan memudar dari peta kehidupan. Kota dan kampung yang dulunya penuh dengan aktivitas, kini sunyi ditinggalkan tanpa jejak kehidupan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tempat-tempat ini berubah jadi kota dan kampung mati? Sebenarnya ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang bisa kita jadikan contoh adalah perumahan Karawang Baru yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Karawang. Atau orang lebih mengenalnya dengan Kota Mati Tommy Soeharto. Kawasan ini dulunya punya jejak pembangunan yang ambisius. Sekitar tahun 1990-an, tepatnya saat masa Orde Baru, sebuah lahan perkebunan karet seluas 1.200 hektar dikuasai dan dialihfungsikan oleh keluarga Cendana. Tommy Soeharto lewat 4 perusahaannya lalu menyulapnya menjadi kawasan industri mobil Timor beserta perumahannya. Sebenarnya perumahan ini sempat ramai di tahun 1997. Dari sekitar 700-an unit yang terbangun, sudah ada banyak rumah yang terjual. Tapi setelah kerusuhan 1998 dan runtuhnya Orde Baru, rumah ini mulai ditinggalkan. Ada banyak masalah mulai dari finansial pengembang, sertifikat bermasalah, masalah pajak, sampai minimnya infrastruktur dan eksabilitas. Sampai pada tahun 2015, hak guna usaha dan hak guna bangunan perumahan ini dicabut. Meski dijuluki kota mati karena kebanyakan rumah sudah ditumbuhi rumput, perumahan ini sebenarnya tidak benar-benar mati. Masih ada yang memilih tinggal dan menetap. Ada yang secara gratis, ada juga yang punya sertifikat. Jumlahnya sekitar 200-an kepala keluarga, hanya saja mereka tinggal di tengah keterbatasan dan ketidakpastian. Warga di perumahan ini sebenarnya sudah mengajukan perbaikan dan pembangunan jalan ke pemerintah daerah, tapi terus ditolak dengan alasan perumahan belum memenuhi syarat administrasi yang dibutuhkan. Jadi dengan keterbatasan dana dari donasi, warga berusaha mengurus perumahan ini. Kota mati Tommy Soeharto, kota judi Marina City mati karena ambisi. Tapi ada kampung yang di Majalengka, tepatnya di Desa Sidamukti, juga di kampung mati dengan kesan horor karena sejumlah rumah terbengkalai tak berpenghuni. Bukan karena ambisi pembangunan, tapi karena bencana. Kampung ini dikenal dengan Kampung Tarikolot. Sebenarnya perkampungan ini dihuni ratusan kepala keluarga. Rumah-rumah mulai terbengkalai karena pergerakan tanah pada tahun 2006. Pergerakan tanah ini mengakibatkan tanah bergeser dengan skala besar yang berimbas ke rumah-rumah. Ada ratusan rumah rusak tertimbun reruntuhan akibat tanah longsor. Setelah ditetapkan sebagai zona merah, warga kemudian direlokasi ke blok Buah Lega untuk menghindari bencana susulan. Sebenarnya pasca bencana masih ada puluhan kakak memilih untuk tetap tinggal, tapi 10 tahun kemudian bencana pergerakan tanah skala besar kembali terjadi dan lambat laun warga menerima untuk direlokasi. Kampung ini pun tak terurus dan kian hari kian menyeramkan. Beberapa tahun pasca bencana dan meski tanah terus bergeser, blok Tarikolot kembali dihuni. Bahkan tidak sedikit dari mereka kembali menghuni rumah yang sudah bertahun-tahun ditinggal. Alasan mata pencarian dan bertambahnya jumlah penduduk menjadi alasan warga memilih kembali menempati rumahnya. Tempat yang dijuluki kota mati adalah Pondok Halimun yang ada di Sukabumi. Bangunan-bangunan di sini sudah terbengkalai cukup lama. Padahal jika dilihat dari lokasinya, bangunan di sini menyerupai bangunan gaya Eropa modern. Rumah-rumah berdiri kokoh dan tak jauh dari gerbang. Ada bangunan ala Kolosium dan ada air mancur yang sudah tidak berfungsi. Ya artinya bangunan ini sangat mewah. Sebenarnya kompleks ini dibangun untuk peruntukan sebagai villa. Pembangunan kompleks rumah di Pondok Halimun ini dimulai pada tahun 1998 dan mulai rampung pada tahun 2000-an. Kala itu sejumlah unit terjual dan juga sempat ada beberapa keluarga yang tinggal. Tapi seiring berjalannya waktu, para pemilik dan penghuninya mulai meninggalkan tempat ini satu persatu, entah apa alasannya. Tempat ini pun mendapat reputasi sebagai tempat yang angker dan syarat dengan misteri. Satu-satunya keluarga yang nekat tinggal adalah keluarga Roni yang berasal dari Belanda. Ia menempati salah satu rumah yang kosong dan bahkan sudah tinggal di sini lebih dari 10 tahun. Di dekat Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, juga ada desa yang dijuluki Desa Mati. Desa ini dikenal dengan nama Barastepu. Desa Barastepu yang dulunya berjumlah 850 kakak mulai tak berpenghuni sejak tahun 2013 akibat dari bencana letusan gunung berapi Sinabung.
Bencana erupsi yang berkepanjangan memaksa penduduknya untuk mengungsi, meninggalkan rumah-rumah dan tanah mereka dalam keadaan terbengkalai. Ketika mengunjungi desa ini, kita bisa melihat jejak kehancuran di setiap sudut. Rumah-rumah yang dulunya ramai oleh kehidupan, kini hancur dan rapuh, tak lagi dirawat oleh pemiliknya. Beberapa di antaranya sudah roboh, sementara yang lainnya dikelilingi oleh semak belukar yang terus tumbuh, seolah menelan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada. Jalanan desa yang dulu digunakan untuk lalu lintas warga kini sudah tertutup oleh rerumputan, menciptakan pemandangan yang menyeramkan dan sunyi. Warga yang meninggalkan desa ini beberapa tersebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Karo, namun paling banyak adalah di daerah Siosar, Sumatera Utara. Puntingan di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah juga dijuluki Desa Mati karena sejak tahun 2020 sudah tidak berpenghuni. Hanya menyisakan bangunan-bangunan rumah tak terawat. Dulunya dusun ini sempat dihuni 7 kepala keluarga, tapi entah kenapa satu persatu penghuninya pindah. Menurut rumor yang beredar, selain karena akses jalan yang sulit, eksistensi makhluk gaib di desa ini cukup kuat sehingga para penduduk meninggalkan desa Puntingan dan membuat desa ini sepi, layaknya desa mati pada umumnya. Saat itu ada mitos yang menyebut jika di desa ini tidak boleh bertambah. Jika ada penduduk baru, maka satu keluarga akan berkurang, entah itu meninggal atau pindah ke tempat lain. Desa yang juga dijuluki Desa Mati adalah Dusun Babakan, Desa Pinara, Kecamatan Ciniru, Kuningan, Jawa Barat. Dusun ini dulunya memiliki jumlah penduduk 500 kakak dengan 1.500 jiwa. Desa yang ramai berubah seketika setelah adanya bencana pada tahun 2018. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya warga yang berada di Dusun Babakan dipindahkan ke 2 desa, yaitu Desa Ciniru dan Desa Cijemit. Hingga saat ini para penghuni Dusun Babakan hanya beberapa yang kembali, selebihnya kosong dan tak berpenghuni.